Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Belum kita memulai pelajaran pada hari ini, maka alangkah baiknya kita membaca terlebih dahulu surat Al-Fatihah agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan juga untuk kalian yang mendengarkan atau yang sedang melihat video ini. Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruhi sadatin Abi Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa Hasan wa Fatimah Zahra wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa azwaji Rasulullah wal Hamzah wal Abbas jami'a ashabi Rasulillah wal ansar Rasulillah wal muhajirin mujahidin fi sabilillah jama'in. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa, sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas pada pertemuan minggu ini, maka kita ulas lagi pertemuan sebelumnya sekitar 5 menit atau paling banyak, ya kan, atau sedikit paling 3 menit, dengan niat untuk menguatkan kembali apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, kemarin masih ingat nggak kira-kira kemarin kita bahas apa? Nah, minggu lalu kita bahas terkait tata krama, sopan dan juga malu, ya, atau santun atau malu. Nah, betapa pentingnya tiga sikap ini, ya kan, dalam kehidupan sehari-hari, sehingga manusia tidak dikatakan sebagai manusia ketika di dalam dirinya nggak ada nih 3 aspek, ya, 3 aspek sikap dalam kehidupannya. Yang pertama yaitu adalah tata krama, ya, yaitu tata krama. Kemarin juga kita udah bahas kan, tata krama atau etika seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Dan juga ada pembagiannya, kita juga sudah bahas terkait tata krama dalam berkomunikasi, ya kan, berkomunikasi secara langsung. Yang kedua juga tata krama di dalam media sosial, ya kan, sekarang kan udah zaman modern, kita berkomunikasi bisa lewat gadget, akan tetapi meskipun tidak berkomunikasi secara langsung, tapi kita harus tetap mengedepankan tata krama dalam berkomunikasi di media sosial. Dan juga ketiga, kemarin juga kita bahas terkait tata krama di dalam berpakaian, ya kan, tata krama dalam bersikap, ya, tata krama dalam bersikap, gimana sikap kita kepada orang yang lebih tua, dan juga gimana sikap kita kepada sesama, ya kan, kepada sesama teman, dan juga gimana sikap kita kepada yang lebih muda, yaitu seperti adik atau anak kecil. Jadi nggak melulu harus mempunyai sikap baik kepada yang tua, akan tetapi juga kita harus mempunyai tata krama yang baik dalam bersikap kepada teman, ya, kepada adik, dan juga kepada hewan juga kita harus mempunyai tata krama, ya, dengan tidak menyakitinya dan sebagainya. Dan juga yang keempat, tata krama dalam berpakaian, ya. Ya, kita udah bahas kemarin panjang lebar terkait tata krama dan berpakaian. Yang perempuan menutup aurat, yang laki-laki juga menutup aurat, ya, sehingga dengan menerapkan ini tidak ada lagi pelecehan seksual, tidak ada lagi perzinahan di mana-mana, dan yang tadi itu tipsnya, yaitu sama-sama menutup aurat dari pihak laki-laki dan juga pihak perempuan. Ya, perempuan tidak memakai pakaian yang senonoh, dan juga lelakinya ini menjaga pandangan, ya. Ini yang harus ditekankan dalam kehidupan kita, baik laki-laki dan juga baik untuk
perempuan. Kemudian juga kita udah bahas tuh kemarin terkait apa sih itu santun. Santun adalah merupakan sikap lemah lembut ya, yang harus dimiliki oleh seseorang atau setiap manusia ya. Santun kepada siapapun ya, nggak harus kepada yang lebih tua, sekali lagi nggak harus kepada yang lebih tua, akan tetapi santun kepada teman, kepada adik ya. Bagaimana bentuk pengimplementasian sikap santun ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mengucapkan salam terlebih dahulu ya. Ketika di jalanan ya kan, ada ibu-ibu ngobrol atau lain sebagainya, kita ucapkan permisi ya. Dan juga mencium tangan orang yang lebih tua daripada kita dan lain sebagainya. Dan juga yang paling penting ini tidak berbicara nada suara kita ini tidak tinggi ya ketika berbicara dengan yang lebih tua atau dengan orang tua kita ya. Dan juga ini juga santun ya. Santun merupakan sikap yang disukai oleh Allah ya. Dan juga yang terakhir kita bahas kemarin itu malu. Kita membicarakan terkait apa sih hakikat dari malu yang sebenarnya, yang di zaman sekarang ini udah agak dilencengkan sikap pengertian malu yang sebenarnya ya. Yang sekarang diterapkan adalah malu ketika kita tidak terlihat wajah kita ini ada jerawat, kita malu ya. Dan juga malu kalau misalkan ya wajah kita nggak enak dipandang lah gitu. Tapi kita nggak malu kalau di dalam hati kita ada titik hitam ya kan, karena sebab dosa yang kita lakukan kepada Allah ya. Dan juga ini merupakan pengertian malu yang sebenarnya. Malu untuk kalau kita bermaksud kepada Allah ya. Malu kalau kita nggak menjalankan sholat 5 waktu. Malu kalau puasanya belentang-belentong ya, buka puasa tanpa uzur, nah kita malu. Dan juga malu kalau nggak nutup aurat, malu sama Allah kalau nggak jaga pandangan, dan seterusnya kemarin sudah kita bahas. Oke, saya harap ini merupakan poin penting ya dalam pertemuan minggu lalu, yang mana bukan hanya untuk didengarkan ya, bukan untuk sebagai menjawab soal ya, mendapatkan nilai yang bagus, bukan. Akan tetapi tujuan dari pendidikan agama Islam ini adalah untuk menjadi pribadi kita yang lebih baik ya. Sehingga ini harus, kalau mau diri kita menjadi lebih baik ya, kedua sikap ini ya, santun dan malu, harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan definisi yang sebenarnya yang tadi sudah kakak jelaskan, dan juga minggu lalu udah kakak jelaskan lebih luas. Oke, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas terkait meraih kesuksesan dengan optimis, tawakal, dan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Pertemuan minggu lalu kita sudah membahas ya, sekali lagi sudah membahas terkait bagaimana menjadi manusia yang mempunyai sopan santun dalam bersikap. Sedangkan dalam pertemuan minggu ini kita membahas terkait bagaimana setiap individu dari kita untuk meraih kesuksesan, untuk meraih segala harapan, segala cita-cita yang ingin kita tuju. Yaitu yang penting adalah dalam diri manusia harus mempunyai tiga sikap ini ya, yang sekarang akan kita bahas, yaitu terkait yang pertama adalah harus mempunyai sikap optimis, yang kedua adalah harus mempunyai sikap ikhtiar, yang terakhir adalah harus mempunyai sikap tawakal. Yang mana ketiga hal ini harus dimiliki oleh setiap individu ketika dia mau sukses dalam hidupnya. Nah, gimana kalau cuman dua doang ya, cuma punya optimis, cuma punya ikhtiar, tapi nggak punya tawakal, gimana? Nah, tentu kalau misalkan cuma kedua sikap ini aja yang dimiliki, baik optimis dan juga contoh ya, cuma punya sikap optimis dan juga punya ikhtiar tapi nggak punya sikap tawakal, yang ada adalah stres ya. Sebagaimana ini terjadi di dunia barat, banyak sekali mereka melakukan tindakan bunuh diri
ketika segala harapan, segala cita-cita yang mereka impikan tapi tidak terwujud. Nah, ini kesalahan mereka, ya. Mereka tidak menerapkan sikap tawakal dalam dirinya, sehingga yang terjadi adalah hopeless, ya kan, rendah diri dan lain sebagainya, sehingga merasakan tujuan gue udah nggak terwujud, buat apa gue hidup. Nah, sehingga mereka lebih memilih mengakhiri kehidupannya dengan kematian atau dengan bunuh diri. Ya, jadi sekali lagi ini 3 poin penting yang harus dimiliki. Nah, gimana kalau misalkan cuma punya sikap optimis dan juga sikap cuma punya sikap optimis dan juga tawakal tapi nggak punya ikhtiar. Nah, ini sama aja kayak lu mau maju tapi lu nggak ngapa-ngapain, ya nggak bakalan ada hasil, ya nggak bakalan ada hasil. Dikatakan sebagian ulama, ya, di dalam makolahnya tuh, man lam yujahid fil bidayat lam yasil ila nihayat, ya. Kalau orang nggak punya sungguh-sungguh, ya, nggak punya kesungguhan di dalam permulaannya atau di masa mudanya, maka di masa tuanya lam yasil ila nihayat, nggak ada hasil apa-apa, ya, dalam kehidupan akhirnya atau kehidupan tuanya. Jadi mumpung sekali lagi kita masih dalam keadaan muda, ya kan, jangan berleha-leha, sekali lagi jangan berleha-leha, jangan terlalu mengedepankan tawakal. Artinya harus punya sikap ikhtiar, optimis dan juga tawakal. Yang mana tadi udah kakak sebutkan, 3 sikap ini harus dimiliki oleh setiap individu demi meraih kehidupan yang ia impikan. Contohnya dalam kehidupan nyata ini gampang sekali, mudah sekali dalam mengambil contoh untuk menerapkan 3 sikap ini, yaitu optimis, ikhtiar dan juga tawakal. Semisal kalian kan udah kelas 9, ya, kalian udah kelas 9, sebentar lagi mau ujian atau lain sebagainya, bakalan lanjut ke sekolah SMK atau SMA yang kalian inginkan. Tentu kemarin waktu kakak tanya kalian mau lanjut kemana, ada yang jawab yang penting negeri lah kak, ya. Jadi kalau misalkan hematnya, gampangnya contohnya, kalau misalkan kalian mau lanjut ke mana aja yang penting negeri, maka dari sekarang nih, ya, dari kalian mumpung masih belum lulus, ya kan, masih dalam tahap awal, ya kan, itu belajarlah sungguh-sungguh, ya, yang rajin, ya. Jangan kerjaannya tiktokan aja, ya kan, jangan kerjaannya buka Instagram dulu, buka hal yang nggak penting, jangan terlalu sering. Artinya lebih utamakan, lebih banyak waktu kita gunakan untuk belajar, ya kan, untuk menempuh apa yang kita inginkan, yaitu yang tadi kakak ambil contohnya. Kalian ingin masuk sekolah negeri, ya udah kalian cari tahu gimana caranya biar gua bisa masuk ke sekolah negeri, ya kan, gimana caranya, yaitu tentu dengan belajar yang sungguh-sungguh, ya kan, ya. Sekaligus juga harus belajar sebagai bentuk ikhtiar dan juga optimis sebagai bentuk harapan, dengan niat gua belajar, ya kan, dengan niat belajar ini untuk harapan, siapa tahu dengan rajin tekun dengan belajar bisa untuk masuk ke sekolah negeri, ya, yang kalian inginkan. Tentu nanti akhirnya ketika kalian udah menerapkan itu semua dari sekarang, ya, dari sekarang ketika sudah pengumuman kelulusan dan lain sebagainya, penerimaan siswa di sekolah yang kalian inginkan, maka di saat-saat seperti itu kalian sudah jangan memikirkan lagi, kalian sudah saatnya menerapkan sikap yang ketiga. Apa kira-kira? Yaitu sikap tawakal, ya, sikap berpasrah diri kepada Allah. Yang penting di dalam hati kalian, ya Allah, saya udah optimis, saya udah berharap dengan harapan, dan juga saya sudah berikhtiar, ya, sudah berikhtiar melalui belajar sungguh-sungguh, maka sekarang udah saatnya saya pasrah, saya tawakal kepada Engkau selaku yang mana baik dan buruk, ya, baik dan buruk setiap kehidupan hambanya itu ada di tangan Engkau, ya Allah.
Jadi ya udah saya pasrah, mau saya dapat atau enggak itu terserah, yang penting sekali lagi saya udah ikhtiar dan sudah berharap kepada Engkau. Ya udah, clear, beres. Nah, sehingga kalau udah mempunyai sikap tawakal seperti ini, ya sudah mempunyai sikap tawakal seperti itu, nggak ada lagi tuh kejadian bunuh diri atau lain sebagainya. Kakak yakin ketika udah dalam kehidupan sehari-hari kita sudah menerapkan sikap tawakal, nggak ada lagi yang namanya stres, nggak ada lagi yang namanya sumpek, ya nggak ada lagi yang namanya risau dan lain sebagainya. Yang ada sekali lagi tenang dan lain sebagainya, sehingga dapat menjalani kehidupan ini walaupun impian kita nggak terwujud, akan tapi ketika kita bertawakal kepada Allah, meskipun itu nggak terwujud, tapi akan ada as-sakinah, ya, akan ada ketenangan di dalam hati kita. Oke, dalil atau firman dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak putus asa, ya, agar kita untuk senantiasa optimis dalam menjalani kehidupan ini adalah Quran surat Az-Zumar ayat 53, yang mana dalil ini bunyinya, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad, ya ibadi, ya kita semuanya dipanggil nih. Ya ibadi, bukan apa, Allah ini berfirman dalam ayat ini bukan pakai ya insan. Ya bukan ya muslim. Ya bukan ya mukmin, bukan. Akan tetapi ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Siapa aja nih? Ya, hamba-hamba Allah ini siapa aja? Bukan orang yang taat doang dipanggil dalam ayat ini. Bukan orang yang sering haji, bukan. Ya. Dan juga bukan orang yang sering baca Quran siang dan malam, ya, bahkan hatam, bukan. Akan tetapi sekali lagi ya ibadi, wahai hamba-hambaku, siapa aja? Yang fasik, ya, yang zani, ya kan, yang tukang buat zina, yang syaribul khamar, ya, peminum khamar, tukang judi dan lain sebagainya, pezina, pelacur dan lain sebagainya, semuanya dipanggil ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, ya, yang mana mereka ini melampaui batas atas diri mereka. La taqnatu mir rahmatillah, ya, jangan jangan memutuskan dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, ya, semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya dalam ayat ini kita semuanya dipanggil, ya kan, baik yang taat, baik yang fasik, sekali lagi ya, yang tukang zina, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sekalipun dari masa muda sampai menjelang umur 50 tahun, di saat itu, ya kan, masa muda sampai umur 50 tahun dia pelaku maksiat, akan tetapi dia mau tobat, nih ayatnya, nih Allah sendiri yang bilang, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kamu memutus, ya, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa-dosamu. Nah, dan juga dia maha pengampun dan juga maha penyayang. Nah, dan menurut Imam Ibnu Katsir, ya kan, di dalam kitabnya, dalil ini diperuntukkan untuk mereka yang orang-orang kafir, karena orang-orang kafir juga merupakan termasuk termasuk orang-orang yang benar-benar sangat melampaui batas, ya kan, dalam kehidupan mereka. Kan tetapi ini juga berlaku bukan hanya untuk orang kafir aja, sekali lagi semuanya, ya, semuanya, orang fasik, sekali lagi semuanya. Dan juga ayat ini menekankan betapa kasih sayangnya Allah kepada kita, ya kan. Allah nggak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Tapi Allah nggak butuh kita, akan tetapi Allah masih membuka pintu rahmatnya kepada kita, tukang dosa, ya kan, kepada kita peminuman keras dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh hambanya. Dia, Allah ini nggak mandang siapa kamu dulunya, ya kan, siapa kamu dulunya, entah kamu dulunya tukang maksiat, entah kamu dulunya pezina, pelacur dan lain sebagainya. Allah nggak mandang itu. Kan tetapi kalau kamu sadar dan terus dan mau balik kepadaku, kata Allah nih,
maka aku akan buka, ya, aku akan menerimamu apa adanya dan akan mengampuni dosa-dosamu yang lalu. Ini betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Dan ketika kita sudah dalam keadaan bertobat kepada Allah, maka sekali lagi sudah meminta ampun kepadanya, jangan sekali-sekali kita merasa gue nih nggak pantas, sekali lagi ya kan, gue nih nggak pantas, gue banyak dosanya. Jangan pernah merasa seperti itu. Sekali aja kamu udah bertobat kepada Allah, itu Allah akan mengampunimu, ya kan. Dan juga nggak bakalan dan jangan kita berpikiran buruk, ya, Allah nggak mau menerima tobat gue dan lain sebagainya. Ini kerjaannya setan, ini tipu daya muslihatnya setan, ya kan. Makanya sekali lagi, kalau misalkan kamu berbuat dosa, taubat dengan taubat yang sesungguhnya, dan juga berharap Allah mengampuni, dan pasti Allah mengampuni. Dan juga di dalam surat Yusuf ayat 87 Allah sendiri berfirman, wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun, ya. Janganlah kalian semua berputus asa, ya, dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang kafir, adalah kaum kafir aja yang berputus asa dari rahmat Allah. Ini kalau yang tadi, ya, ayat yang tadi yang qul ya ibadiyallazina asrafu, itu kayak menurut kakak lebih kayak pengampunan, ya kan. Jangan ketika kamu berbuat maksiat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu. Akan tetapi ini surat Yusuf ini kayak lebih kehidupan kita, ya, selama di dunia, ya kan, kayak optimis, ya kan, kayak dalil ini sebuah dalil optimis bahwasanya ketika kamu pengen segalanya, ya udah kamu bersandarlah sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya, karena di dalam ayat lain Allah juga berfirman, ya, firman-Nya warahmati wasi'at kulla syai, ya. Rahmatku, kata Allah, itu meliputi segala sesuatu. Artinya ketika rahmat Allah yang begitu luas, ya kan, dan juga keinginan kita banyak, ya udah kita bersandar aja sama Allah, yang mana Allah ini mempunyai rahmat, yang mempunyai rahmatnya ini seluas, ya, segeluas segala sesuatu, apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Nah, betapa enaknya kita jadi hamba Allah, ya, mempunyai Tuhan yang Tuhannya ini rahmatnya nggak terbatas, ya. Rahmatnya sangat luas. Oleh karena itu, ya, dengan dalil yang tadi sudah kakak sebutkan, ya, dengan surat Yusuf, dan juga dengan kita sudah mengetahui tadi bahwasanya rahmat Allah ini begitu luas, maka jangan pernah sekali-sekali kita menjalani kehidupan ini dengan sumpek dan lain sebagainya. Jangan, ya. Sekali lagi, kita menjalani hidup ini harus dengan optimis, harus dengan yakin bahwasanya Allah adalah pengabul segala harapan, ya. Dan ketika harapan kita ini tidak dikabulkan, maka kita harus yakini bahwasanya apa yang segala sesuatu kita sukai itu belum tentu, ya, baik menurut kita. Dan juga apa yang kita benci itu ternyata justru sangat baik untuk kita, ya. Yang mana ini Allah itu tahu sendiri apa yang terbaik untuk diri kita, ya, sehingga di dalam wirid dan lain sebagainya, ya, para ulama terdahulu, terutama di kalangan Alawiyin, ya, kalangan para habaib, mereka ya, di dalam wiridannya itu mereka meyakini bismillah walhamdulillah wal khair wasyar, ya, bimasyiatillah, ya, dengan nama Allah dan segala puji baginya, segala kebaikan dan segala keburukan semuanya berdasarkan kehendak dari Allah. Sehingga Allah juga berfirman, ya kan, di dalam Al-Quran, yang mana dia menyatakan bahwasanya asa ang takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa ang tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, ya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi, ya, sekali lagi bahwasanya segala sesuatu apa yang kita sukai itu bisa jadi buruk untuk kamu, ya. Dan juga sesuatu yang kamu benci, ya, akan tetapi itu sebenarnya baik untuk kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Artinya segala sesuatu ini bisa jadi aja apa yang kita harapkan itu tercampur dengan nafsu kita sendiri, ya, sehingga
yang menurut kita baik, akan tetapi menurut ketentuan Allah itu nggak baik ya. Jadi sekali lagi, semuanya ini berdasarkan nafsu, berdasarkan perkiraan kita masing-masing tanpa perhitungan dari Allah, sehingga ini yang membuat kehidupan kita merasa sumpek dan lain sebagainya. Jadi mau apapun cita-cita kalian ya, mau ngapain, mau jadi apa setelah lulus dari ini, setelah lulus sekolah, entah mau lulus kuliah atau lain sebagainya, entah mau jadi menteri ya kan, mau jadi penghafal Quran dan lain sebagainya, harus memiliki sikap ya, harus memiliki sikap optimis dan juga jangan pernah putus asa ya. Dan terlebih lagi nih untuk yang mau jadi hafiz ya, hafiz atau hafizo, tentu ini semua harus meyakini ketika ini yang namanya hafalan ya, kita pasti bakalan capek ya kan, harus rajin-rajin ngulang ya, harus juga nambah hafalan lagi, harus ya menjaga diri dari perbuatan yang sekira-kiranya dapat membuat hafalan kita ini hilang. Ini tentu termasuk suatu keadaan yang berat bagi para penghafal Quran ya, atau penghafal hadis dan lain sebagainya. Artinya ketika kita ingin menjadi penghafal Quran, maka kita harus sembari usaha sambil berharap ya, sambil yakin bahwasanya dengan rahmat Allah yang begitu luas, sekali lagi dengan rahmat Allah yang begitu luas, Allah nanti bakal mentakdirkan kita, bakal memudahkan kita untuk menjadi penghafal Quran ya, entah itu penghafal Quran atau penghafal hadis dan lain sebagainya. Sehingga sekali lagi harus menjalani dalam menempuh apa yang segala kita inginkan, harus diiringi dengan sikap optimis ya, dengan sikap yakin, dengan sikap harapan ya, berdasarkan rahmat Allah yang luas. Hal itu semua insya Allah bakalan terwujud. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait ikhtiar ya, yaitu sikap kedua yang harus kita miliki dalam menjalani kehidupan ini agar menjadi pribadi yang sukses dalam menjalani kehidupan di dunia. Yaitu banyak sekali ya di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis-hadis pun kita temui ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi besar Muhammad SAW menekankan untuk umat Islam betapa pentingnya atau betapa harusnya mereka menjalani kehidupan ini dengan usaha dan juga dengan doa dan juga dengan tawakal nanti yang akan kita bahas. Nah, dalil di dalam Al-Qur'an yang menekankan kepada kita bahwasanya setiap individu jika mereka ingin berhasil dalam kehidupannya, yaitu haruslah ditempuh dengan ikhtiar atau dengan usaha. Ya, jadi Allah dan Rasulnya Nabi besar Muhammad SAW menekankan bagi kita umat Islam untuk senantiasa bukan hanya untuk berdoa saja, akan tetapi juga diperlukannya sebuah ikhtiar untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Yang mana dalil ini terdapat di dalam Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42 bahwasanya Allah berfirman, wa allaisa lil insani illa masa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al aufa wa anna ila rabbikal muntaha ya, bahwasanya dalil ini artinya dan tidaklah bagi manusia dia akan mendapatkan sesuatu berasal atau berdasarkan dari usaha yang telah dia lakukan. Artinya apa? Allah mengajarkan kepada kita diperlukannya atau dibutuhkannya bagi setiap manusia. Ketika ingin memperoleh apa yang dia inginkan, maka dia harus berusaha terlebih dahulu ya. Jadi jangan berleha-leha, jangan nggak ngapa-ngapain terlalu pengen berharap dapetin ini dapetin itu tanpa adanya usaha. Nah, ini ayat ini juga merupakan sindiran ya, merupakan singgungan bagi mereka yang kerjaannya cuma tiduran tapi nggak mau ngapa-ngapain, tapi punya mimpi besar ya, punya mimpi gede dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi dalam ranah apapun, dalam keinginan apapun, jika ingin mewujudkan suatu impian maka diperlukan usaha. Kayak tadi contohnya udah kakak jelaskan ya kan di awal. Setelah ini kalian mau ngapain, setelah ini kalian pengen masuk SMK atau SMA negeri ya, maka dalam mencapai target atau mencapai keinginan yang kalian inginkan,
yaitu masuk sekolah SMA negeri atau juga SMA yang negeri, maka harus diperoleh dengan apa? Yaitu dengan belajar semaksimal mungkin untuk agar kalian bisa masuk ke sekolah tersebut. Nah, kayak pedagang ya kan, pedagang juga kalau mau laris ya jualan, jangan diem aja di rumah sholat dengan niat apa biar dagangannya laris, ya itu nggak bakalan dia laris. Artinya sholat iya, usahanya juga iya, yaitu jualan di pasar. Terakhir kita akan membahas terkait apa itu tawakal. Tawakal ini merupakan suatu sikap pasrah diri ya. Tentu yang tadi ya, ini harus berurutan. Yang pertama harus optimis, yang kedua harus ikhtiar, dan ketiga harus tawakal. Nggak boleh tawakal di awal ya. Dalam untuk mencapai kesuksesan ini tawakal nggak boleh ada di awal, akan tetapi tawakal harus ada di akhir, yaitu urutannya tadi harus punya rasa optimis, yakin bahwasanya kita mampu mencapai apa yang segala inginkan, dan juga sambil diiringi dengan ikhtiar, sambil diiringi dengan usaha semaksimal mungkin. Selepas itu barulah kita terapkan sikap tawakal, yaitu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dengan harapan yakin terwujud, dan juga dengan usaha dan juga berpasrah diri. Yang penting saya udah ngejalanin, saya udah usaha, selepas itu terserah dari Allah yang Maha Kuasa. Nah, dalilnya ada di dalam Quran surat Ali Imran ya, ayat 159, yang mana bunyi dalilnya, fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta fazzun ghalizal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi dalam ayat ini yang merupakan dalam pembahasan kita, yaitu yang terakhir ya, yang fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Akan tetapi ini juga penting ya kita bahas ayat yang fabima rahmatin minallah. Jadi betapa ayat ini menekankan atau mengajarkan kepada kita dengan rahmat Allah, Nabi Muhammad SAW mempunyai sikap lemah lembut kepada sesama manusia ya. Seandainya, dan juga mengajarkan kepada kita, seandainya nih Nabi Muhammad bersikap kasar kepada mereka yang bukan non muslim, kepada mereka yang berbuat jahat, maka otomatis orang-orang ini akan menjauhi Nabi besar Muhammad SAW ya. Jadi mengajarkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mempunyai sikap yang lemah lembut. Dan kita dapati sekarang ada orang yang mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW tapi bersikap kasar. Nah, itu bukan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Tetapi sekali lagi, ajaran Nabi Muhammad adalah tegas ya, tegas bukan kasar. Harus dibedakan antara tegas dan juga kasar ya. Ajaran Nabi Muhammad adalah tegas dan juga lemah lembut kepada sesama, baik kepada sahabat, baik kepada orang fasik, baik kepada orang kafir ya, pada zaman dahulu, dan kepada keluarganya. Dan juga fa'fu anhum ya, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Jadi Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan orang ya, untuk memaafkan orang yang berbuat salah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dari golongan orang kafir dan lain sebagainya, dan juga wastaghfir lahum, dan meminta maaf kepada orang-orang fasik ya, karena orang-orang fasik juga melakukan perbuatan dosa. Nah, Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampun atas mereka. Jadi inilah ajaran Nabi Muhammad SAW yang tidak mementingkan diri sendiri, akan tetapi juga mendoakan orang lain ya, mendoakan, mengasihi orang lain, dan juga beristighfar. Yang mana dalam istighfar juga kan nggak cuman astagfirullahaladzim, tapi ditambahin tuh lil mu'minin wal mu'minat, lil muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Nah, inilah keluasan ajaran Nabi Muhammad SAW, mendoakan atau meminta ampun untuk orang muslim dan juga muslimah ya, untuk yang masih hidup dan juga untuk yang sudah mati ya. Jadi wastaghfir lahum, dan juga wasawirhum fil amr, dan juga menekankan betapa pentingnya musyawarah
Betapa dalam kehidupan sehari-hari kita ini kan hidup secara secara majemuk ya. Maka bermusyawarahlah dalam kehidupan, bermusyawarahlah dalam segala urusan, baik urusan dunia dan juga ketika hasil dari musyawarah itu sudah tekad, sudah bulat, sudah matang, maka faiza azamta tawakkal ala Allah. Maka faiza azamta fatawakkal ala Allah. Maka ketika sudah bulat tekadmu, maka berpasrah dirilah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Jadi sekali lagi, ketika kalian sudah bulat tekadnya, sudah berusaha semaksimal mungkin, fatawakkal Allah, maka berserah dirilah kepada Allah supaya terhindar dari rasa kecewa dan juga menyebabkan hati kalian tenang ya dalam menjalani kehidupan ini. Oke, kira-kira itu saja yang dapat kakak sampaikan pada pertemuan hari ini. Jadi sekali lagi, jika kalian ingin menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama manusia dan juga atau ingin memperoleh kesuksesan di dalam menjalani kehidupan ini, sekali lagi kalian harus memiliki sikap optimis, sikap ikhtiar dan juga sikap tawakal, dan jangan bermalas-malasan. Sekali lagi, Imamul Haddad menyinggung di dalam kitabnya, menyinggung orang-orang yang bermalas-malasan ya. Sebagaimana beliau mengatakan, wafil jahli qoblal mauti mautun li ahli fajsaduhum qoblal kuburi kuburu. Nah, bahwasanya orang-orang yang bodoh ataupun orang-orang yang malas adalah mereka masih hidup, tapi hakikatnya mereka ini sudah mati. Dan juga jasad mereka yang orang-orang bodoh ataupun orang-orang malas nggak mau ngapa-ngapain, jasad mereka ini hidup, masih ada ya, masih dapat bergerak, tapi hakikatnya jasad tersebut sudah dikuburkan. Nah, artinya apa? Artinya dalam kehidupan ini, ketika kalian bermalas-malasan, ketika kalian tidak melakukan sesuatu dengan tujuan untuk menjadi diri yang bermanfaat bagi sesama manusia, maka hakikatnya kalian, meskipun kalian sudah hidup, tapi kalian adalah sudah mati. Jadi ini sebuah sindiran yang begitu keras dari Imamul Haddad kepada kita umat manusia, untuk yang pertama untuk tidak bermalas-malasan. Yang kedua adalah untuk mengajarkan betapa kita harus mempunyai semangat dalam menjalani kehidupan ini, agar yang mana rasa semangat itu kita gunakan untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama manusia. Yang terpenting adalah bermanfaat dulu bagi keluarga, bagi tetangga, dan juga setelah itu bagi sesama umat manusia. Oke, itu saja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita move ya, sekali lagi kita move ke grup WhatsApp. Yang masih bingung atau yang ingin ditanyakan, maka silahkan bertanya. Oke, baik, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.